Saudara, masih dalam suasana pandemi, kita memperingati masa sengsara Tuhan Yesus. Dalam memperingati masa sengsara ini, kembali kita diingatkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Saat itu Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dan akan terjadi pada dirinya dan juga pada para muridnya. Bahkan dia sudah memperingatkan para murid tentang apa yang akan terjadi, termasuk apa yang akan dilakukan oleh Yudas yang akan menjual dirinya, dan juga Petrus yang akan menyangkalnya. Namun nampaknya para murid tidak mengerti, karena apa yang ada dalam pikiran mereka dan apa yang mereka harapkan tentang Tuhan Yesus jauh berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak heran Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan sekalipun harus mati, Petrus berjanji tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, namun suka atau tidak, diharapkan atau tidak, peristiwa penangkapan terhadap Tuhan Yesus pun makin dekat. Tekanan hidup terhadap Tuhan Yesus dan para murid makin terasa. Apa yang terjadi membuat para murid mulai menjadi lelah karena berbagai peristiwa yang ada. Tidak seperti awal-awal ketika mereka mengikut Tuhan. Walau ada tantangan, tapi lebih banyak pujian karena banyak mujizat yang dilakukan. Akhirnya waktu pun terus berjalan dan Tuhan Yesus ditangkap dan mulai diadili. Tentu saja peristiwa itu menggoncangkan para murid. Terlebih lagi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tidak melakukan seperti yang dituduhkan, namun mereka tidak punya kuasa dan kekuatan untuk membela. Seolah-olah figur pribadi yang mereka agungkan yang selama ini dengan penuh kuasa membuat banyak mukjizat telah kehilangan kekuatannya. Mengapa Tuhan Yesus berdiam diri? Gambaran tentang apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus dan apa yang akan dilakukannya yang selama ini sudah tersusun dalam pikiran mereka seolah terbongkar. Mereka syok dan tidak pernah membayangkan, apalagi mempersiapkan diri dengan kejadian ini. Mereka hanya terfokus kepada apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus. Semua pengajaran Tuhan Yesus seolah hanya dikaitkan dengan apa yang mereka harapkan. Pengajaran yang bisa diterima, bahkan berkaitan akan disimpan. Sementara yang tidak bisa diterima dan tidak berkaitan dengan apa yang mereka harapkan, lewat begitu saja. Bukankah itu juga yang kita alami saat ini? Semua pengajaran firman yang berkaitan dengan apa yang kita harapkan, kita tampung, kita imani untuk menguatkan harapan kita. Sementara ajaran yang tidak sesuai dan tidak berhubungan dengan apa yang kita harapkan, seringkali kita lewatkan begitu saja. Semua diukur dari kepentingan dan apa yang kita harapkan. Sampai kepada satu peristiwa yang membuat kita syok, sebagaimana para murid, dan memunculkan pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Keyakinan yang sebelumnya begitu kokoh dan kuat, mulai goncang. Ketenangan mulai berubah menjadi kegelisahan. Demikian juga para murid waktu itu mulai ketakutan dan mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Ungkapan kesetiaan dan janji siap mati Petrus pun seolah tidak pernah terjadi. Bahkan demi menyelamatkan diri, Petrus pun rela menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, mulai dari cara yang halus hingga cara yang terang-terangan dengan sumpah dan kutuk. Secara tidak langsung, dia juga menyangkal apa yang pernah diucapkan di depan Tuhan Yesus untuk setia sampai mati. Semua begitu cepat berubah
karena realita atau kenyataan hidup ternyata berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Komitmen dan janji untuk setia di hadapan Tuhan mulai terkikis oleh kekecewaan. Dan ketika kita mengalami hal yang sama, kita melakukan hal yang sama bukan demi menyelamatkan dan memuaskan diri sendiri. Tindakan seperti ini membuat para murid jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Demikian juga kita. Saudara, setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya, dalam ayat 74b dan 75 mengatakan, dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelum ayam berkokok, Petrus mempertahankan bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Paling tidak itulah keputusan yang terbaik untuk dirinya dari kekecewaannya. Ketika menyangkal pertama kali, menyangkal kedua kali, saya yakin hati Petrus mulai bergumul dan tidak tenang. Ada rasa bersalah. Namun dia merasa apa yang dilakukannya saat itu adalah benar. Sampai pada penyangkalan ketiga, kokokan ayam itu menyadarkan dia dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, mungkin saat ini engkau juga menghadapi situasi yang sama. Engkau kecewa dengan keadaan, engkau kecewa dengan seseorang. Setelah sekian tahun lamanya berusaha setia untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Tapi ternyata ada peristiwa yang menggoncangkan hidupmu. Kau tidak menyangka hal itu terjadi. Dan kau merasa terpukul. Dan kau mulai terfokus. Mulai memikirkan apa yang kau harapkan. Menggantikan apa yang Tuhan harapkan. Hingga pada satu keputusan untuk mengambil jalan sendiri. Seperti Petrus dan para murid lainnya. Dan kau merasa bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk menghindari kekecewaan berikutnya, seperti yang dialami oleh para murid. Saudara, bicara soal kekecewaan karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, semua orang mengalaminya, bahkan mungkin sedang dan akan mengalaminya lagi, termasuk saudara dan saya. Dan para murid juga tidak terkecuali Petrus, yang berapi-api ikut Tuhan pun kecewa. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan kita dan para murid mengalami kekecewaan? Dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan Yesus memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi yang mengakibatkan iman para murid tergoncang. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak mencegah hal itu terjadi? Karena Tuhan Yesus sedang dan lebih menjalankan rancangan Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia. Ada hal yang lebih tinggi nilainya dan lebih bermanfaat. Apa itu? Kehendak Allah dan keselamatan manusia. Kehendak Allah dan keselamatan manusia menjadi prioritas yang sangat tinggi, melebihi kesenangan para murid, bahkan diri Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita sadar ketika di Taman Getsemani itu ada satu pergumulan yang tidak mudah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan para muridnya ketika dia mengatakan, jadilah kehendakmu ya Bapa. Ada satu kengerian yang akan dialaminya untuk menanggung murka Allah atas manusia yang berdosa, dosa yang sudah dilakukan manusia.
Ada satu kepedihan yang mendalam yang akan dialaminya karena dia tahu murid-muridnya akan meninggalkan dan menyangkal dia karena kekecewaan yang mereka alami. Tapi kehendak Allah Bapa dan keselamatan manusia menjadi yang utama di atas segalanya. Itulah sebabnya peristiwa seperti itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita mengambil keputusan yang sama dengan para murid tanpa mau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di balik peristiwa itu. Kita mulai meninggalkan dia, mulai mencari jalan sendiri, dan mulai melupakan apa yang pernah kita janjikan di hadapan Tuhan. Kita mulai merasa apa yang telah kita lakukan selama ini seolah-olah sia-sia. Dan kita kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara, saya teringat dengan kisah tentang sebuah mobil sport merah. Kisah ini terjadi dalam sebuah keluarga yang berada, yang kaya, di mana anaknya sedang mengikuti kuliah, dan bapaknya sangat mengharapkan bahwa anaknya bisa menyelesaikan dan juga menyelesaikan dengan baik. Bapaknya berjanji, karena dia tahu anaknya senang sekali dengan mobil sport merah. Bapaknya berkata, kalau engkau bisa lulus universitas, maka aku akan memberikan hadiah mobil sport merah seperti yang kau harapkan. Saudara, anak ini pun dengan janji bapak, dia begitu semangat untuk menyelesaikan kuliahnya. Karena dia kepingin mendapatkan mobil sport merah itu. Sampai kepada satu saat dia pun bisa menyelesaikannya. Dia senang dan bapaknya juga senang. Kembali ke rumah setelah acara wisuda, dia peluk anaknya, dia katakan, aku bangga dengan engkau, apa yang sudah engkau capai. Dan kemudian ayahnya memberikan sebuah hadiah, bungkusan kecil diberikan kepada anak ini. Anak ini mukanya berubah. Dia mulai kecewa. Kenapa Bapak tidak memberikan hadiah seperti yang dia janjikan dan juga seperti yang saya minta? Bapak bukan tidak mampu untuk membelikannya. Tapi mengapa saya dibelikan hadiah yang seperti ini? Dan saking kecewa dan marahnya, dia tidak mau memberikan kesempatan kepada bapaknya untuk menjelaskan. Dia masuk ke kamar, dia taruh hadiah itu, dan kemudian dia kemas semua pakaian. Dia tinggalkan rumah dengan penuh kekecewaan. Saya sungguh kecewa dengan bapak saya. Karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Bertahun-tahun dia tinggalkan rumah, dia hidup di luar, bekerja sendiri. Bapaknya selalu mencari dia, tapi dia tidak memberitahukan keberadaannya. Sampai kepada satu saat dia membaca sebuah berita di koran yang menyebut namanya dan mengharapkan dia kembali karena bapaknya sakit keras. Namun sakit hatinya melebihi kerinduan kepada bapaknya. Dia tidak mau datang. Sampai kepada satu saat, datanglah berita berikutnya, bahwa bapaknya sudah dipanggil oleh Tuhan. Hatinya pun hancur. Dan kemudian, dengan hati yang hancur, dia kembali ke rumah yang lama, di mana dia dibesarkan dan tinggal. Dia masuk ke dalam rumah yang nampaknya saat itu sudah mulai sepi. Dia mulai satu persatu ruangan dia kunjungi, mengenang apa yang sudah terjadi. Sampai dia kembali masuk ke dalam kamarnya, kamar di mana dia dibesarkan dan tinggal sampai sebelum dia lulus. Dia begitu terkejut, ternyata hadiah pemberian bapaknya itu
masih ada terbungkus rapi di meja belajar di kamarnya. Lalu dia mengambil, dengan berlinang air mata, dia membuka hadiah itu. Dan ternyata hadiah itu adalah sebungkus Alkitab. Dia mencoba membuka dan ternyata ada satu selip Alkitab yang sudah memang disiapkan. Di situ ada tanda sebuah ayat yang menjelaskan tentang kasih Bapa. Yang menjelaskan bagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Jika bapakmu di sorga tahu, jika bapakmu di dunia ini tahu memberikan yang terbaik, apalagi bapakmu yang di sorga. Dan sementara dia buka itu, tiba-tiba ada jatuh sebuah bungkusan yang lebih kecil. Dan dia perhatikan, ternyata bungkusan itu adalah surat kendaraan bermotor dan STNK. Dia begitu terkejut dan dia perhatikan, ternyata di situ tertera nama mobil dan warna mobil yang selama ini dicarinya. Dia langsung lari ke garasi. Dan ternyata di garasi, mobil sport merah yang tertutup dengan kain itu sudah tersedia. Saudara, ternyata Bapak ini tidak lupa janji. Bapak ini sudah memberikan yang dijanjikan, yang diharapkan oleh anak ini. Tapi anak ini sudah keburu kecewa dan tidak mau mengerti, tidak mau memberikan waktu untuk bapaknya menjelaskan. Saudara, mengingat kisah ini, sangat menyedihkan bukan? Kalau kita berpikir tentang apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, maka kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah Dia buat. Tapi kalau kita mulai memikirkan dan mulai menghitung apa yang kita sudah buat bagi Allah, maka terkadang kita kecewa, seolah kita sudah berbuat banyak namun tidak mendapat apa yang kita harapkan. Sebagaimana anak ini yang sudah keburu kecewa, padahal Bapa sangat mengasihi dia. Karena itu saudara, peringatan masa sengsara Tuhan Yesus mengingatkan kita peristiwa yang pernah terjadi dan juga merefleksikan peristiwa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada peristiwa yang telah atau sedang membuat engkau kecewa, sehingga imanmu mulai goncang. Keputusan dan semangat yang berapi-api untuk mengikut dan melayani Tuhan pun mulai terganggu. Sebagaimana para murid, banyak yang mengambil jalan sendiri untuk menyelamatkan diri agar tidak mengalami kekecewaan yang berlarut-larut. Para murid lari dengan caranya masing-masing. Di antaranya Petrus menyangkal Tuhan Yesus hingga 3 kali. Mungkin kita perlu berpikir kembali tentang diri kita sendiri. Kita bisa berkata, aku tidak seperti Petrus yang menyangkal Tuhan dengan kata-kata. Tapi tindakan dan keputusan kita pun tanpa sadar sudah masuk dalam penyangkalan. Titus 1 ayat 16 mengatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Penyangkalan dengan perbuatan. Apakah kita perlu menunggu ayam berkokok 3 kali untuk mengingatkan kita? Ketika kita mulai berubah fokus dan mulai menghitung apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, maka kekecewaan pun mulai muncul karena kita mulai merasa bahkan sudah berkorban banyak, tidak sebanding apa yang kita terima. Namun ketika kita tetap fokus kepada apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, maka kita pun sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita.
Karena itu mari kita kembali menaruh harapan kita dengan cara dan sikap yang benar. Tuhan memberkati.